Bisa melanjutkan kembali kuliah subuh online kita dengan tema belajar akidah untuk pemula. Dan sebagaimana yang kemarin telah kita sampaikan, kita akan melanjutkan dalil pembahasan tentang hijrah. Namun kemarin ada yang belum terlalu lancar untuk setorannya. Silahkan diulangi kembali Mas Anjasya. Ya. قال بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية على هذه إلى أن تقوم الساعة. ودليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم مستضعفين كنا مستضعفين في الأرض فبعثوا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وأولئك مأواهم جهنم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله barakallahu fiik. Masyaallah. 76 sampai 78. Kemarin sampai mana ya kita baca ya? Aku tahu. Ini tetap belum. Dalil adalah firman Allah. Bagus. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maksud sama baca dalilnya, nanti Mas Anjasa baca terjemahannya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri kepada mereka. Malaikat bertanya, bagaimana keadaan kalian dulu? Mereka menjawab, kami dulu adalah orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun perempuan ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah maafkan dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 57. Masyaallah. Ya. Jadi ini dalil tentang wajibnya hijrah. Kenapa bisa ini dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya hijrah? Sebab di dalam ayat ini orang yang tidak mau hijrah itu terancam dengan apa? Neraka. Faulaika ma'wahum jahannam. Tinggalkan terancam dengan neraka. Kalau sunnah ditinggalkan terancam neraka enggak? Namanya sunnah. Ya. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau tidak dikerjakan ya ruginya enggak dapat pahala gitu. Tapi enggak sampai terancam masuk neraka. Ketika di sini ada ayat yang isinya ancaman neraka, berarti memang hijrah itu wajib. Jadi ceritanya kayak gini. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim.
orang-orang yang saat akan dicabut nyawanya oleh malaikat. Mereka itu zalimi anfusihim. Mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa menzalimi? Karena mereka enggak mau hijrah. Enggak mau hijrah. Qalu fima kuntum. Malaikat bertanya, kalian dulu ngapain aja? Kenapa enggak mau hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami dulu termasuk orang-orang yang ditindas. Sudah tahu ditindas, kenapa enggak pindah? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat pun mengatakan, loh, kalian emang bumi Allah itu sempit. Wasi'ah itu artinya apa? Luas. Bumi Allah kan luas. Kalian bisa hijrah. Dalam konteks ayat ini adalah maksudnya hijrah kemana? Ke Madinah. Kalian sudah tahu ditindas di situ, kenapa kalian enggak pergi? Ya, mencari tempat yang lebih nyaman, lebih aman. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masyir. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Orang-orang yang enggak mau hijrah itu tempat kembali adalah neraka jahanam. Nauzubillahi min. Berarti hijrah itu hukumnya wajib. Ya. Lah, terus kalau yang enggak bisa bagaimana? Ada kelanjutannya. Illal mustad'afin. Kecuali orang-orang yang memang lemah. Lemah apanya? Fisiknya mungkin. Minar rijali. Loh, emang ada laki-laki yang lemah fisiknya? Ada. Contohnya? Kakek-kakek. Laki-laki kok nenek-nenek. Orang sakit, orang cacat. Ya. Jadi jangan dibayangkan safar saat itu kayak safar saat ini. Safar saat ini tinggal orang sakit pakai kursi roda, masukin ke mobil, ya. Kalau dulu masya Allah berat sekali, walaupun naik onta itu berat. Onta kan jadi gini, duk gitu kan, ya. Panas, nggak ada apanya, AC, ya. Kemudian debu, ya. Kotor. Dan seterusnya, ya. Sehingga memang berat hijrah. Makanya ada dispensasi. Apa dispensasi artinya? Keringanan. Ada keringanan buat orang-orang yang mustad'afin. Ya, orang-orang yang lemah. Minar rijali wan nisa'i, dan juga kaum wanita. Ya, kaum wanita yang lemah ya tadi itu nenek-nenek. Terus apa lagi? Orang sakit. Sakit. Ada lagi? Cacat. Ada lagi? Hamil. Ibu hamil itu berat ya kalau safar, bepergian jauh, beresiko. Wal wildani. Apa wildan? Anak-anak. Ya, kayak Bilal gitu kan. Kasihan kalau hijrah. Ya, belum kuat, ya. La yastati'una hilatan, mereka tidak punya daya, fisiknya enggak kuat, wala yahtaduna sabila, dan enggak tahu jalannya. Sekarang masih banyak rambu-rambu. Sekarang udah banyak rambu-rambu, tanya polisi apa gitu kan. Apalagi kalau kalian naik ke travel, ya, kalian dijemput di rumah, kasih alamat, tahu-tahu bangun-bangun sudah sampai. Kalau zaman dulu enggak kayak gitu. Zaman dulu enggak seperti itu. Enggak ada rambu-rambu. Ya. Kemudian juga jalan di padang pasir itu kan, masya Allah, kalau enggak tahu arah gimana? Ya. Harusnya ke utara malah ke barat. Gimana coba? Makanya biasanya kalau orang bepergian di zaman dahulu itu selalu membawa namanya penunjuk. Kompas belum ada. Penunjuk jalan. Orang yang ahli penunjuk jalan. Nabi SAW ketika hijrah bareng sama siapa? Abu Bakar. Itu membawa seorang penunjuk jalan. Ya. Bawa penunjuk jalan untuk mencarikan jalan yang kira-kira aman. Jadi banyak banget jalan itu. Ya. Sehingga untuk menghilangkan jejak. Supaya tidak terkejar oleh siapa? Oleh kaum musyrikin. Baik. Faulaika asallahu ayyafanu. Mereka itu Allah akan maafkan. Siapa mereka? Orang-orang yang lemah tadi. Yang enggak mampu hijrah. Berarti memang ada uzurnya. Kalau ada uzurnya akan dimaafkan. Kenapa? Wa kanallahu afuwan ghafur. Karena Allah itu maha pemaaf lagi, maha pengampun. Alhamdulillah kita selesai. Besok Mas Anjasah, ya. Besok adalah coba Mas masuk libur lagi.
Sampai Al-Ankabut tok. Sampai bismil imani. Ya, cuma sampai bismil imani saja. Coba Mas Abdurrahman dibaca. Wa qauluhu ta'ala. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. Alhamdulillah, ini yang besok disetorkan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.